Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Maulana. Pelajaran yang menyenangkan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks argumentasi. Di sini sudah ada yang pernah belajar tentang teks argumentasi belum? Oh, sudah ada. Oke, kita akan mempelajarinya kembali ya. Dan ini lebih mendalam. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Coba ungkapkan apa yang dimaksud dengan teks argumentasi atau argumentasinya saja deh. Oke, ya benar. Argumentasi adalah pendapat ya. Jadi anak-anak, teks argumentasi adalah teks yang berisikan pendapat, terutama pendapat kita. Nah, dari pendapat kita ini dijadikan sebuah teks ya. Tetapi bukan hanya pendapat saja di dalamnya. Ada fakta sebagai penunjang pendapat kita sehingga pendapat kita menjadi sebuah valid atau diakui ya. Selain kita mengetahui apa itu teks argumentasi, kita juga harus tahu dong tujuannya ya. Tujuan teks argumentasi itu ada berapa? Yang salah satunya yaitu untuk mengungkapkan pendapat, lalu juga untuk mengungkapkan kebenaran atas data yang ada ya. Oke anak-anak, untuk mempelajari atau untuk mengetahui selengkapnya, yang lebih lengkap ya, mari kita saksikan video berikut ini. Check this out. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam belajar bahasa Indonesia bersama Bapak. Setelah sebelumnya pada kelas 10 kalian telah belajar berbagai macam teks, hari ini kalian akan mempelajari teks juga, yaitu teks argumentasi. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, peta pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan teks argumentasi? Yang kedua, lalu tujuannya. Ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, strukturnya. Kelima, jenis-jenis teks argumentasi. Dan diakhiri dengan kaidah kebahasaan pada teks argumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks argumentasi? Di sini ada contoh ya, yaitu teks argumentasi sebab akibat. Kenapa teks ini dikatakan salah satu teks argumentasi? Dikarenakan ada kata-kata yang mengarah atau sebagai kata kunci, dia adalah sebuah opini. Ya. Yang pertama yaitu kata meskipun. Ya, pada meskipun menjadi negara dengan kepulauan terbanyak, itu adalah sebuah opini ya. Lalu yang kedua yaitu masih, pada kata Papua masih tertinggal jauh dari kota-kota besar di Indonesia. Itu pada frasa Provinsi Papua masih tertinggal jauh dari kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya juga ada lebih lanjut ya. Pelajari lebih lanjut terkait program studi. Itu juga semacam opini. Nah, berdasarkan contoh teks ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teks argumentasi adalah yang di dalamnya memuat alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, ya. Dan ini juga selaras dengan apa yang disampaikan di dalam KBBI. Lalu selanjutnya ada pendapat mengenai argumentasi oleh Keraf. Beliau mengatakan argumentasi adalah bentuk retorika yang berusaha mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain sehingga mereka menjadi percaya dan akhirnya bertindak sesuai yang diinginkan oleh penulis atau pembacanya. Ya.
teks argumentasi. Tujuan teks argumentasi ini ada 4 ya, anak-anak. Yang pertama, mengungkapkan pandangan. Itu tujuan paling umum ya, karena argumentasi yaitu sebuah pendapat ya memang untuk mengungkapkan pandangan kita menguasai mengenai masalah yang memang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu mempengaruhi tingkah laku. Maksudnya dari mempengaruhi tingkah laku, di sini teksnya tersebut dapat mempengaruhi atau membujuk para pembacanya oleh penulis supaya satu pendapat dengan mereka, sehingga tingkah lakunya jadi dipengaruhi ya. Lalu yang ketiga, menarik perhatian. Apabila pendapat yang kita sampaikan adalah hal yang sangat benar, ditambah dengan penguatan faktanya, itu biasanya akan menarik perhatian para pembaca. Dan terakhir, buktikan kebenaran. Ya, tujuannya ya memang untuk membuktikan kebenaran, yaitu diberikan fakta di dalamnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi di sini ada 5. Yang pertama, sifatnya kebenaran dan bukti. Kenapa dikatakan kebenaran dan bukti? Karena adanya fakta, dan faktanya tersebut memang didapatkan dari data-data yang ada. Ya. Yang kedua, punya alasan yang kuat. Ya, tidak mungkin teks argumentasi itu berdasarkan argumentasi yang memang tidak memiliki ya alasan yang kuat, atau dengan kata lain argumennya itu asal-asalan ya. Tidak, pastinya dia berdasarkan hasil survei yang memang telah dilihatnya secara langsung ya. Yang ketiga, bahasanya yaitu bermakna asli atau bermakna langsung, tidak bermakna kiasan. Yang keempat, yaitu rasional, yang dimana analisisnya ataupun pendapat yang disampaikan itu dapat diterima oleh akal sehat para pembacanya. Dan yang terakhir, subjeknya itu dibatasi, pelakunya itu dibatasi ya. Oke, next, setelah ciri-ciri, kita akan belajar yaitu strukturnya. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang biasanya berisikan penjelasan kenapa masalah itu dibahas ya. Lalu yang kedua, badan argumen. Badan argumen ini berisikan argumentasi kita beserta alasan atau fakta-fakta yang memang menguatkan argumen kita. Dan yang terakhir, simpulan ya, yang berisikan rangkuman dari masalah dan fakta yang telah kita bahas. Oke, next. Nah, di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis teks argumentasi. Ya, ternyata banyak ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada sebab akibat. Yang kedua akibat sebab. 3 argumentasi persamaan. Yang keempat argumentasi perbandingan. Yang kelima autoritas. Dan terakhir kesaksian. Nah, kalau sebab akibat sudah pasti diawali dengan penjelasan penyebab masalah tersebut dibahas apa, dan diakhiri dengan akibat dari masalah tersebut. Yang kedua, akibat sebab itu terbalikannya. Yang pertama dijelaskan dulu akibat dari masalah yang dibahas, barulah penyebab masalah tersebut. Nah, kalau argumentasi persamaan di sini adalah bagaimana penulis itu mengemukakan prinsip persamaan dalam mengambil simpulan. Artinya dia tidak membandingkan antara penyebab maupun akibat ya. Lalu argumentasi perbandingan yaitu di mana fakta dan data itu dilakukan dengan membandingkan ya. Autoritas ini teks argumentasi yang ditulis berdasarkan pendapat-pendapat orang terkenal di dunia yang memang pendapatnya tersebut memang sudah valid, sudah terbukti ya. Dan yang terakhir yaitu kesaksian. Ini ditulis berdasarkan kesaksian orang terkait, dan isu-isu yang dibahas ini memang berdasarkan
orang-orang yang memang ada di lingkungan masalah tersebut ya. Oke, next. Nah, di sini adalah langkah menyusun teks argumentasi anak-anak. Yang pasti diawali dengan kalian menentukan topik atau tema yang akan dibahas dalam sebuah teks argumentasi. Ya, kalau kalian ingin membuat sesuatu, pasti harus tahu dulu dong ingin buat apa. Nah, begitu juga dengan teks argumentasi. Pertama kali kalian pilih dulu topiknya. Misalkan yang ingin kalian bahas mengenai pendidikan di Indonesia, itu harus kalian ambil itu. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan penulisan kalian. Untuk apa? Apakah untuk meyakinkan, mencari dukungan, membuktikan kebenaran, atau lainnya sesuai dengan tujuan teks argumentasi yang tadi telah dijelaskan. Nah, setelah tujuannya tahu, topiknya tahu, nah, kalian mulailah mengumpulkan berbagai data-data sebagai bukti argumentasi kalian, ya. Setelah datanya didapatkan, kalian pilihlah pola yang mau dipakai apa. Tadi kan polanya banyak ya, jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya membuat kerangkanya. Jadi kerangka sesuai strukturnya ya. Pendahuluan kira-kira mau buatnya seperti apa. Argumennya juga badan argumennya ada apa saja dan kesimpulannya apa. Dan terakhir barulah kalian jadikan paragraf. Oke, next. Ini pola pengembangan argumentasi ada dua. Yang pertama sebab akibat. Tadi sama seperti jenisnya ya, yang diawali dengan penyebabnya dulu dan diakhiri dengan akibatnya. Kalau akibat ke sebab terbaliknya ya, akibatnya dulu baru penyebabnya. Kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaannya. Ada 3. Yang pertama adverbial atau kata sifat, kedua konjungsi atau kata hubung, dan terakhir verba. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa teks argumentasi adalah teks yang berisikan pendapat-pendapat yang di dalamnya ada fakta sebagai penunjang atau pembukti atas pendapat kita. Nah, dari pengertian tersebut kita mengetahui tujuannya ya anak-anak atas teks argumentasi ini. Yang pertama yaitu mengungkapkan pandangan kita. Yang kedua yaitu membuktikan kebenaran atas pendapat kita dan data yang ada. Dan yang ketiga yaitu menarik perhatian para pembaca. Nah, dari tujuan ini kita juga mengetahui struktur dalam teks argumentasi ada berapa. Yaitu yang tepatnya ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua itu badan argumen atau berisikan pendapat-pendapat kita, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, setelah strukturnya kita tahu, kita juga tadi mempelajari yaitu kaidah kebahasanya ada 3. Yang pertama ada adverbial atau kata sifat. Yang kedua ada konjungsi yaitu kata hubung, dan yang terakhir yaitu verba atau kata kerja. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang poster. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.